Dita untuk kesempatan malam hari ini. Nah, sebelumnya kalau suara saya terdengar dengan jelas, boleh ya dikasih jempol virtualnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jempol virtual. Oke, jelas ya. Thank you Serdian untuk perkenalan yang sangat komplit dan bagus sekali ya. Karena saya banyak teman-teman ya, kadang-kadang kalau seminar MC-nya kenalin saya, dia panggil nama saya gini, Joshua Iwan Yahudi. Padahal saya ini orang Jawa loh, sama kayak MC-nya tadi. Ya, gara-gara MC-nya ngomong kayak gitu, logat saya keluar semua ini, ya kan? Dibilangnya Yahudi, wah belum ya, belum dan kayaknya nggak mau lah jadi orang Yahudi ya. Oke, nah sebelum saya mulai sharing, ada nggak GBT dari Madiun? Wih, GBT dari Madiun, ada peserta dari Madiun? Kalau ada boleh kasih chat saya Madiun gitu ya, karena saya ini dari Madiun. Dan saya punya banyak kenalan di GBT Madiun yang seangkatan nama saya ya. Kalau angkatan sekarang udah nggak kenal semua. Oke, yuk kita mulai ya. Hari ini saya akan, nah ini ada nih, Yuhu Madiun. Wis, nasi pecel. Oke, hari ini waktu saya nggak banyak, jadi saya nggak lama-lama lagi ya berbahasa basinya. Langsung saya bahas something yang sifatnya essential dan practical. Karena kalau ngomongin stres dan overthinking itu banyak banget. Panjang sekali, jadi saya akan lebih yang cepat, yang praktikal, dan yang esensi-esensinya saja. Saya memberi judul malam hari ini, Co-Living in Harmony with Overthinking and Stress. Kenapa kok co-living? Co-living itu hidup bareng. Ya, kayak nanti suatu saat kita akan co-living dengan virus COVID. Virus COVID-nya nggak hilang, tapi kita akan hidup bersama-sama, living in harmony. Living in harmony maksudnya ya kita hidup bareng, nggak ada sampai gimana-gimana, ya kadang ada crash-crash dikit, ya gangguan-gangguan dikit gitu ya, tapi kita masih bisa hidup bersama-sama. Nah, kenapa saya menggunakan kata co-living in harmony with overthinking and stress? Karena overthinking and stress, kalau stres terutama ya, stres itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan manusia. Selama manusia masih hidup, dia pasti akan berpeluang untuk mengalami stres. Seumur hidupnya dia akan berpeluang mengalami stres. Tidak ada orang yang tidak bisa stres sama sekali. Mau serohani apapun, tidak ada orang yang tidak bisa stres sama sekali. Even orang yang paling rohani di dunia sekalipun, dia bisa mengalami stres. Nah, overthinking, ada beberapa orang yang sampai seumur hidupnya akan terus hidup bersama-sama dengan overthinking. Tidak hilang dari dirinya. Ada beberapa orang yang bisa hilang, ada beberapa orang yang tidak bisa hilang. Saya salah satunya. Saya salah satu orang yang co-living dengan overthinking. Bahkan bukan cuma overthinking, di dalam overthinking itu ada banyak ya, macam-macam. Salah satunya itu adalah catastrophic thinking. Catastrophic thinking itu adalah kita memikirkan hal-hal yang sifatnya itu musibah, bencana. Tapi itu bukan kemauan saya. Itu keluar dengan sendirinya di kepala saya sepersekian detik. Misalkan kalau saya lagi turun tangga, sepersekian detik ada sekelebat imajinasi bayangan, saya bisa jatuh geluduk ke bawah. Nah, itu saya nggak bisa stop. Itu catastrophic thinking, bagian kecil dari overthinking. Saya tidak dirasuki roh jahat, saya tidak dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap, saya tidak sedang bolong saat teduhnya, bahkan baru saja saat teduh, Tuhan tidak meninggalkan saya, tapi memang demikianlah hidup kita di dunia ini, penuh dengan hal-hal yang tidak ideal. Nah, saya co-living, hidup bersama-sama dengan kecenderungan itu. Yang saya bisa lakukan apa? Saya mengelolanya seperti duri dalam daging yang tidak pernah hilang dari hidup saya, tapi saya mengelolanya supaya duri dalam daging ini tidak menghancurkan kehidupan saya. Nah, makanya kenapa malam hari ini saya sebut co-living. Banyak orang menggunakan kata overcoming. Overcoming itu mengalahkan, menaklukkan gitu ya. Bisa jadi benar, menaklukkan dalam artian dia nggak bisa menguasai kita berlebihan. Tapi kalau overcoming artinya dia lenyap sama sekali, nggak ada sama sekali, itu nyaris mustahil. Ya, jadi stres itu akan selalu ada di sekitar kita. Yang namanya overcoming itu bukan berarti kita sama sekali nggak ngerasain stres. Nah, makanya saya buka dengan satu statement, tidak semua masalah dalam hidup akan hilang hanya karena kamu menjadi orang Kristen. Ini garis bawahi. Karena banyak anak muda
stres gara-gara dia mengalami stres. Nah, ini saya ulang ya. Banyak anak muda stres gara-gara dia mengalami stres. Maksudnya apa sih, Kak? Kok ribet amat? Maksudnya tuh gini, wah, aku kok stres ya? Aku kok stres ya? Wah, kerohanianku kurang kuat ini. Buktinya aku bisa stres. Nah, gara-gara itu, dia makin stres. Kenapa dia makin stres? Terus jadi overthinking, mikir, kenapa ya? Apakah aku baca ayat kurang banyak? Padahal hari ini 1 pasal. Oke, aku baca 10 pasal deh, supaya stresku hilang. Aku udah doa 30 menit, kurang. Aku akan doa 3 jam, ya supaya hilang stresku ini. Nggak boleh aku stres. Nah, makin stres dia. Kenapa? Karena pemahamannya salah. Banyak orang Kristen berpikir kemenangannya adalah ketika dia sudah tidak merasakan perasaan-perasaan yang tidak baik. Kemenangannya adalah kalau saya udah nggak pernah stres lagi, saya udah nggak pernah overthinking lagi, saya sudah nggak pernah sedih lagi. Ya, saya diapa-apain saya nggak sedih. Ya, saya ketawa terus, saya bahagia terus. Itu orang gila, bro. Pernah lihat orang gila nggak di rumah sakit jiwa? Dia dari pagi sampai malam ketawa-ketawa terus. Digampar orang, dia malah ketawa. Ya. Dia lihat orang lagi sedih, nangis di pojokan, dia malah ketawa. Ya. Dari pagi sampai malam dia ketawa terus. Kebahagiaannya full, penuh. Nah, apakah itu normal? Enggak juga. Jadi maksud saya adalah begini loh. Hanya karena kamu merasa sedih, hanya karena kamu marah, hanya karena kamu merasa kecewa, hanya karena kamu merasa tertolak, hanya karena kamu stres, tidak selalu menandakan bahwa kerohanianmu buruk. Karena menjadi orang Kristen tidak dengan segera menghilangkan semua itu dari hidup kita. Contoh hari ini, kalau ada orang yang habis sesi ini ya, terus ngomong sama saya gitu ya, DM ke saya, Kak, hari ini sesimu buruk sekali. Kalau dinilai -1 dari 10. Wah gila, 0 aja nggak nyampe. -1 dari 10, Kak. Wajar nggak kalau sepersekian detik saya habis baca tulisan itu, kemudian saya merasa, ini orang kurang ajar ya. Ini orang kok nggak menghargai ya. Kesel gitu kan. Wajar karena saya masih manusia, walaupun saya statusnya adalah pelayan Tuhan. Yang tidak wajar adalah kalau saya biarkan perasaan itu membara, menguasai, saya overthinking, saya pikirin 1 bulan penuh siapa orang ini, saya sewa detektif, saya stalking dia, saya renungkan siang dan malam, nah itu ngawur. Tapi kalau sepersekian detik saya berasa kesel, normal, wajar, jangan stres gara-gara itu. Nah, makanya menjadi orang Kristen tidak dengan segera menghilangkan semua hal-hal ini, ujian-ujian mental health di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi poin pentingnya adalah, makanya saya pengen buka dengan ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini Mazmur 23 nih, saya salah tulis ya di situ ya. Ini Mazmur 23 ayat 4 kalau nggak salah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab apa? Engkau besertaku. Artinya apa? Artinya Tuhan mengizinkan kita itu jalan dalam lembah kelam loh. Menjadi orang Kristen bukan berarti semuanya terang setiap saat ya. Berjalan di jalan yang lurus terus. Enggak. Sesekali kita bisa berjalan dalam lembah yang kelam. Stres, masalah, ya ngalamin ini itu. Tapi yang terpenting adalah engkau besertaku. Nah, ini dia. Yang penting kita nggak sendirian karena Tuhan menyertai kita. Yang amsyong adalah kalau Tuhan nggak menyertai kita, tuh amsyong. Amsyong apaan, Kak? Kena telapak sakti, muntah darah, nah itu amsyong namanya ya. Berjalan di tempat yang lurus dan terang, tapi Tuhan tidak menyertai, mengerikan. Tapi berjalan dalam lembah kekelaman, kalau Tuhan menyertai, itu menenangkan. Nah, makanya, jadi kita bisa berjalan dalam lembah kelam. Artinya apa? Kita bisa ngalamin stres. Tapi tenang, Tuhan menyertai. Nah, saya kasih satu statement. Apapun sebenarnya masalah yang kita hadapi hari-hari ini, apapun, you name it. Apapun masalah yang kita hadapi, sebenarnya kita itu punya kekuatan untuk menghadapinya. Ini garis bawah lagi nih.
Yakin banget Kak ngomongnya kayak gitu? Ya, apapun masalah yang kita hadapi, sebenarnya kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Dasarnya apa saya ngomong begitu? Nah ini, baru 1 Korintus yang tadi ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Tidak luar biasa loh, walaupun kita seringkali merasa luar biasa ini pencobaan ini, aku hampir nggak sanggup nih. Tapi sebenarnya itu biasa. Kenapa disebut biasa? Karena tidak melebihi kekuatanmu. Loh, berarti kan biasa dong. Misalkan saya punya kemampuan ngangkat 10 kilo, lalu saya dikasih beban 10 kilo. Ya biasalah, karena tidak melebihi kekuatan. Yang luar biasa itu apa? Kalau saya punya kemampuan ngangkat 10 kilo, dikasih 100 kilo, lah itu luar biasa itu. Nah, jadi sebenarnya apapun yang kita alami hari-hari ini, tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah itu setia loh. Karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kemampuanmu. Pada waktu kamu dicobai dengan pencobaan yang bahkan biasa itu, yang sesuai dengan kemampuanmu itu, bahkan ia memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu sanggup untuk menanggungnya. Nah, ya. Jadi sebenarnya ini pencobaan-pencobaan yang kita tuh punya kekuatannya. Tapi, ya, kenapa kok kita nggak sanggup? Nah, nanti coba ya, lihat. Apa yang membuat kita kehilangan kekuatan itu? Apa yang membuat kita jadi nggak sanggup? Padahal kan kita dikatakan sanggup menanggung. Apa yang membuat kita nggak bisa jadinya menghadapinya? Nah, ini yang kita harus jawab pada malam hari ini. Ya, lanjut lagi ya, pertanyaan yang berikutnya. Apa yang membuat kita kehilangan kekuatan itu? Nah, jadi apa yang membuat kita kehilangan kekuatan adalah jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Nah, ini dia. Jadi yang membuat kita itu tidak sanggup untuk menghadapi, padahal harusnya kita punya kekuatannya, tapi kita jadi nggak sanggup. Itu karena kita mengalami tawar hati. Orang yang tawar hati pada masa kesesakan, waktu ngadepin masalah, kekuatannya akan menjadi kecil. Nah, overthinking, slide berikutnya, overthinking membuat kita mengalami tawar hati ini. Overthinking itu adalah apa sih? Overthinking itu adalah ketika kita memultiplikasikan, menambahkan, mengekspand, dan mendevelop masalah yang sudah ada. Jadi anggap saja teman-teman kita lagi ngadepin masalah yang beratnya 5 kilo. Sebenarnya kita sanggup untuk menanggung beban 5 kilo. Ya. Tapi ketika kita overthinking, yang kita lakukan apa? Kita menambahi sendiri beban itu yang tadinya 5 kilo, jadi ditambah, kita tambahin, terus kita expand, kita perluas, kita perbesar, kita develop, bentuknya makin aneh-aneh. Nah, ini yang membuat kita jadi tawar hati. Karena kita tawar hati, maka kemudian kecil kekuatan kita, padahal tadinya kita tuh sanggup untuk ngadepin. Tapi gara-gara kita mengexpand the problem dengan overthinking kita, jadinya kita kecil kekuatannya dan kita pikir ini masalah luar biasa, kita nggak akan sanggup ngadepin. Nah, this is the problem. Makanya gimana cara ngelola overthinking? Nah, coba lihat gambar berikut ini. Ya. Nah, ini harusnya bebannya kan cuma separuh. Ya, ini gambar gelas ya. Yang warna merah itu kan isinya ya. Sebenarnya kan cuma separuh. Tapi ketika kita melakukan overthinking, yang terjadi apa sih? Nah, kita menambahkan, kita nambahin sampai yang tadinya isinya cuma separuh itu, sekarang menjadi berlebihan sampai luber-luber. Nah, tadinya biasa aja, kita sanggup menanggungnya, sekarang jadi luar biasa. Kita nggak sanggup. Kita merasa kecil, kita kemudian merasa ini kenapa saya diberikan pencobaan yang luar biasa seperti ini. Nah, makanya teman-teman, langsung kita akan belajar regaining our peace of mind, ya. Bagaimana cara kita mendapatkan kembali ketenangan dalam pikiran kita, regaining your peace of mind. Ada 4 tips
yang kita bisa pelajari ya malam hari ini ya. Bagaimana kita bisa kelola overthinking kita supaya kita nggak jadi stres. Regaining your peace of mind. Yang pertama adalah Yakobus 5 ayat 16. Saya mengambil ayatnya dari Yakobus 5 ayat 16. Nah, tips pertama adalah spirit out. Ya, memang spirit itu meludah, tapi ini maksudnya jangan diludahin temanmu ya. Maksudnya keluarin. Ya, saya mengambil ayat ini karena itu hendaklah kamu saling kata-katanya di situ yang saya kasih merah adalah mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Memang benar konteks dari ayat ini adalah bicara tentang pengakuan dosa dan kesembuhan fisik. Jadi kalau kita baca satu perikop dan satu pasal itu berbicara tentang cara hidup jemaat mula-mula, mereka itu kalau melakukan dosa mereka saling ngaku lalu saling didoakan. Lalu ajaibnya, beberapa penyakit-penyakit fisik mereka sembuh. Nah, tapi kenapa saya menggunakan ayat ini? Karena saya menangkap ada satu prinsip di balik apa yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula ini, yaitu di kata mengaku. Rupanya waktu orang mengaku, mengeluarkan, menceritakan apa yang menjadi beban di dalam dirinya, terjadi yang namanya refreshment, terjadi yang namanya regenerasi, terjadi yang namanya kesembuhan. Dan ini dikonfirmasi oleh riset dunia psikologi bahwa ketika orang bercerita, dia mengalami kelegaan di dalam hatinya. Nah, disinilah kita penting memiliki komunitas yang sehat, tempat di mana kita bisa spirit out, di mana kita tuh bisa mengeluarkan. Jadi gini, overthinking itu adalah pikiran yang ada di kepala kita, lalu kita tambah lagi, kita timbun lagi, kita timbun lagi. Ini nggak akan lenyap hanya dengan tidur, walaupun tidur menolong. Ini nggak akan lenyap sepenuhnya hanya karena kita tidur, atau karena kita makan enak, atau karena kita berganti hari. Karena kita nimbun, apalagi kalau tiap hari kita nimbun terus. Nah, overthinking itu salah satu cara yang paling efektif adalah dia mesti dikeluarin yang di dalam kepala ini. Nah, cara keluarinya gimana? Cerita. Obrolin apa yang menjadi overthinking bagi kamu, itu diobrolin. Diceritain. Kalau nggak ada orang yang diajak cerita gimana? Nah, nulis. Salah satu cara untuk mengeluarkan dari kepala kita adalah dengan menulis. Makanya saya itu sering banget overthinkingnya itu keluar waktu menjelang tidur. Nah, teman-teman ada nggak yang menjelang tidur overthinking malah muncul semua ya? Kepikiran ini, kepikiran itu, ide-ide. Biasanya kalau orang kreatif tuh menjelang tidur, ide-ide muncul terus di-expand. Yang tadi ya, di-develop, di-expand, dikembangin, jadi nggak bisa tidur 5 jam. Udah jam 5 pagi gitu ya. Nah, saya sering ngalamin kayak gitu dulu. Nah, apa yang saya lakukan adalah, kalau saya nggak bisa ngajak ngobrol, kan kadang-kadang cuma bisa ngajak ngobrolnya istri ya yang ada di sebelah ya. Masa diajak nggak tidur sampai jam 5 pagi kan kasihan. Jadi gimana caranya? Saya selalu punya satu buku. Apapun yang ada muncul di kepala saya tulis dan saya bikin sketsa di buku itu. Lalu besok saya pikirin ulang. Nah, jadi ketika kita keluarin apa yang ada di dalam, itu menolong mengosongkan. Jadi apa yang mau di-expand kalau dia udah nggak ada, ya kan? Udah dikosongin keluar, apa yang mau di-develop, apa yang mau di-expand, nggak ada. Nah, seringnya saya amati para overthinker. Overthinker itu kecenderungannya adalah mereka menaruh diri mereka dalam keadaan yang lama, mendevelop, mengekspand, menambahkan, mendevelop. Makanya berjibun, ketimbun terus di kepala. Nah, waktu mau dikeluarin agak sulit karena sudah begitu banyak. Nah, makanya memiliki orang-orang yang kita bisa ceritakan, memiliki platform-platform berupa buku untuk nulis, atau platform kita bisa coret-coret, itu menolong. Jadi makanya tips pertama, pertanyaannya adalah siapa yang bisa saya ajak ngomong soal ini? Siapa temanmu yang bisa kamu telepon, kamu video call untuk ngajak ngomong soal itu? Ya, karena biasanya sesuatu yang sudah dikeluarkan, dia akan lebih jinak, dia akan lebih tidak meronta-ronta. Tapi kalau kita nggak keluarin, kita simpen di dalam terus, dia akan terus kayak pusaran muter-muter. Nah, ini yang membuat overthinking itu makin parah, makin parah, makin parah. Oke, ini tips pertama adalah dikeluarkan, mengaku.
Nah, ini dia kata kuncinya. Mengaku lalu minta didoakan supaya kita sembuh. Dalam artian kita mengalami refreshment, kita mengalami kesembuhan baik fisik maupun mental. Ya, yang pertama adalah mengaku, dikeluarkan. Lalu yang berikutnya adalah tips yang kedua, tadi spit it out, dikeluarin yang pertama. Yang kedua adalah cut it out. Jadi sebelum dia berkembang sampai jauh kemana-mana, ya ibarat tanaman itu kan kalau tanaman liar kita diemin terus, dia kan menjalar kemana-mana, cabangnya banyak ya, sampai akhirnya halaman kita kayak hutan gitu ya. Kalau halaman kita udah kayak hutan, mau beresin kan capek banget rasanya. Pusing mulai dari mana. Nah, overthinking itu gitu. Kalau udah menjalar sampai kemana-mana, kita pusing beresinnya gimana. Makanya sebelum nyampe kemana-mana, kita potong dulu. Matius 6 ayat 34 ayatnya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, jadi tips yang kedua ini, kita belajar untuk meletakkan porsi yang pas. Apa yang bisa dipikirin tuh untuk hari ini, kita pikirin hanya untuk hari ini, yang besok udah nggak usah dipikirin dulu. Nah, saya menyebut tips ini adalah hiduplah sehari demi sehari, terutama di masa-masa sukar yang penuh ketidakpastian. Jadi problem manusia itu yang bikin stres itu adalah, ya kalau kita coba teliti-teliti ya, paling banyak orang itu stres karena mereka mencoba memastikan hal-hal yang tidak pasti. Hal-hal yang penuh ketidakpastian, yang nggak bisa diprediksi, mereka coba untuk prediksi seakurat mungkin dan memastikan. Nah, itu yang bikin kita tuh mikirnya jadi berlebihan. Ya, misalkan kalau besok saya mau nembak si A gitu ya. Wis, ini kan wajahnya muda semua ya. Wah, saya rencananya besok mau nembak si doi ya. Kira-kira saya akan diterima atau ditolak ya? Coba deh pikirin, ada nggak jawabannya? Nggak akan ada jawabannya sampai engkau melakukannya. Kan gitu kan ya. Kita baru tahu apakah dia akan menerima atau menolak kita, ya waktu kita melakukannya. Nanti. Kan gitu. Walaupun kelihatannya dia sinyalnya udah positif banget gitu ya. Nggak mungkin lah dia menolak lah. Udah pasti pol, pasti banget. Karena dia udah tanda-tandanya udah jelas banget. Saya ajak nonton mau, saya ajak teleponan 3 jam, 4 jam juga mau, pokoknya udah pasti. Tapi di dunia ini banyak hal yang misteri. Kelihatannya udah pasti pun ternyata tiba-tiba bisa terjadi perubahan sepersekian detik sebelum itu. Nah, jadi kalau kita pikirin, iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Kayak yang di film-film itu ya, ngitung daun itu loh. Iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. Terus saja sepanjang malam, nggak ada jawabannya itu. Ya, enggak, iya, enggak. Kalau iya, waduh gimana ya? Waduh seneng banget ya kalau iya. Nanti, wah kita kencan pertama, kita dating pertama. Waduh, lagi lockdown kayak begini, gimana ya? Virtual, wah udah mikir. Nah itu di-expand namanya. Itu yang bikin overthinking. Di-develop, di-expand. Padahal jawabannya tidak ada yang pasti. Wah, kalau iya nanti gini, 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 gini. Wah, nggak tidur. Tapi kalau enggak gimana? Waduh, kalau enggak, aduh gimana ya? Wah, langsung udah merasa down. Besok nggak usah ngomong dulu, pasang strategi lebih mantap dulu. Apa ya strateginya? Nah, develop lagi kan. Gara-gara apa? Gara-gara kita mencoba untuk memastikan hal-hal yang memang tidak bisa dipastikan. Nah, maka tips dari saya kalau kita menemukan case-case yang kita tidak bisa pastikan, ya, sebaiknya kita hidup sehari demi sehari. Ya udah, hari ini apa yang saya bisa pastikan? Ya, hari ini saya bisa pastiin apa sih? Saya punya waktu misalkan 24 jam. Oh, saya coba akan memastikan hari ini tuh kerjain kerjaan A, B, C. Ya, kayaknya kalau saya hitung, oke, kemungkinan besar bisa. Ya udah saya kerjain itu aja. Wah, nanti gimana ya yang F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q sampai Z itu ya. Waduh, wah cukup nggak ya seminggu? Aduh, sebulan cukup nggak ya? Ah, nggak usah dipikirin dulu. Nanti pusing, nanti overthinking. Makanya cut. Ya, cukup langsung kita katakan cukup. Nah, gitu. Makanya teman-teman, apa yang bisa dikerjain sekarang? Ya, bisa nggak dikerjain sekarang? Kalau nggak bisa dikerjain sekarang, apa yang dipikirin? Contohnya tadi, ya, nembak. Bisa nggak nembak sekarang? Kan rencananya besok.
Ya bisa sih, tapi kayaknya kok jam 2 pagi nembak cewek atau nembak 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 cowok, ya nembak cewek lah ya, cowok nembak cewek ya. Jam 2 pagi kayaknya nggak enak banget ya, udahlah besok. Ya udah kalau besok, udah nggak usah dipikirin. Ya karena kalau dipikirin nanti akan jadi overthinking. Nah makanya tips yang kedua, cut it off. Tahu kapan untuk stop. Kebanyakan para overthinker itu tidak bisa punya kesadaran bahwa loh ini saya udah kebanyakan nih, saya udah kemana-mana nih, ini udah nggak bisa dipastiin, saya coba pasti ini. Nah makanya sesi malam ini belajar, kalau nanti udah mulai overthinking, belajar untuk ini. Stop, ini bisa dikerjain sekarang nggak? Kalau nggak bisa dikerjain sekarang, saya tulis saja dulu di buku. Udah, habis itu selesai. Nah, dengan cara begitu kita melakukan yang namanya cut it out. Potong. Tadi yang pertama adalah keluarin, yang kedua adalah potong sebelum dia menjalar kemana-mana. Lalu yang ketiga, nah 1 Petrus 5 ayat 7, split. Kalau tadi split dikeluarin, kalau ini di split it out. Dipisah. Kalau tadi dipotong tuh dipotong di ini ya, biar nggak berkelanjutan. Tapi kalau split itu dipisahkan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayatnya begitu. Kenapa kok mesti diserahkan? Karena kita manusia itu sukanya pengen mengendalikan semuanya. Kalau yang tadi kita pengen bisa mastiin semuanya, lalu yang kedua kita tuh pengen bisa ngendaliin semuanya. Ya, kalau bisa kita itu semua sampai 5 tahun ke depan kita udah tahu semua dan kita bisa kendaliin semua. Ya, apalagi yang paling bikin stres, yang paling bikin overthinking adalah kita mencoba mengendalikan perilaku orang lain. Nah, itu dia. Kita pengen kalau bisa semua orang itu kayak kemauan kita. Ya. Nah, makanya kenapa di pelayanan itu seringkali banyak sekali orang muntah darah di pelayanannya. Udah nggak mau pelayanan lagi, udah nggak mau ke gereja lagi, udah nggak mau ikut komunitas lagi, udah nggak mau ini itu lagi. Kenapa? Karena mereka ingin perilaku orang lain itu seperti ekspektasi mereka. Ya. Harusnya mereka tuh minta maaf, harusnya mereka itu gini, harusnya namanya pemimpin itu WhatsApp-in orang dong satu-satu. Ini lagi pandemi, lagi susah. WhatsApp-in satu-satu. Gimana sih pemimpin diangkat disuruh jadi pemimpin, ya tugasnya memimpin, menggembalakan. Ini malah main Mobile Legends terus, kalah melulu lagi, udah gitu. Turun terus ranknya. Nah, gimana sih pemimpin? Wah, kita ngamuk-ngamuk, kita kecewa, kita stres, terus kita jadi pikirin, masih mau ke gereja nggak ya? Masih mau pelayanan nggak ya? Kalau mau pelayanan kita mesti gimana ya? Kalau nggak mau mesti gimana ya? Wah, develop, expand, ya kan? Gara-gara apa? Kita pengen kendaliin semua orang. Kita pengen perilaku semua orang itu sesuai dengan yang kita mau. Nah, masalahnya hidup ini banyak banget yang di luar kendali kita loh. Banyak sekali hal yang ada di wilayahnya itu di luar wilayah kendali kita. Makanya split, pisahkan daerah mana yang kita bisa kendaliin, mana yang nggak bisa dikendaliin. Contoh, kamarmu itu wilayah kendalimu. Jadi kalau kamarmu itu sampai berantakan, ya kamarmu itu penuh dengan lalat, penuh dengan biawak dan buaya, wah itu apaan? Kok bisa sampai kayak gitu? Kalau sampai kamarmu itu berantakan, itu kendalimu. Berarti kamu yang ngawur, nggak beresin kamar, kan gitu kan ya? Tapi kalau kamarnya tetanggamu, nah itu di luar kendalimu. Kamar tetanggamu mau ada harimau, mau ada cacing, mau ada apa, kita paling cuman bisa nasihatin kan, paling kita cuman bisa, bro, kamarmu kok kotor banget ya, gimana ya, bla 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 bla, cuman bisa gitu. Kita nggak bisa maksa, bro, kalau lu nggak bersihin besok ya, wah aku bunuh kamu, itu namanya teroris. Mengancam dengan ketakutan, kan gitu kan. Nah, makanya orang tuh banyak overthinking gara-gara apa? Dia pusingin hal-hal yang di luar kendali dia.
Tapi dia malah nggak urusin hal-hal yang ada dalam kendali dia. Nah, ini anak muda Kristen banyak kayak gitu tuh. Ngurusin diri sendiri aja berat badan nggak kurus-kurus, ngurusin hidup orang lain. Nah, kan gitu kan. Udah, wilayah kendali saya apa? Itu fokus saya. Yang di luar kendali saya, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tenang aja. Tadi ayat yang pertama kita baca, Allah itu adil, setia dia. Dia akan memberikan jalan keluar. Ya. Makanya di ayat berikutnya itu, kalau kita baca ya Yakobus itu ya, ada terusannya, mintalah hikmat. Bagi mereka yang kurang hikmat, mintalah hikmat. Kenapa? Karena waktu kita mengalami pencobaan, Tuhan akan kasih hikmat. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Jadi kalau misalnya tetanggamu ini, kamarnya, dia nggak urusin sampai bau sekali, itu kan di luar wilayah kendalimu. Tapi mempengaruhi penciumanmu yang ada di kamarmu. Wah, itu kan pencobaan, kan gitu kan ya. Serahkan pada Tuhan, lalu doa minta hikmat. Tuhan mesti diapain ya dalam kondisi kayak gini. Nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar, macam-macam jalan keluarnya. Ya, bisa jadi kita punya ide untuk telepon dia, bujuk dia, bisa jadi punya ide untuk kita sewain pembantu ya kan supaya bersihin kamar dia. Bisa jadi punya ide untuk bikin bisnis sehingga kita punya banyak duit, kita pindah rumah nanti ya kan, nggak tetanggaan sama dia lagi. Ya macam-macam. Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Nah, misalkan mau nembak dia, apakah dia akan menolak atau menerima? Serahkanlah. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Kalau ternyata menolak gimana? Tenang, Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Ya. Dia itu setia, dia nggak akan membuat kamu sampai stres, ya, karena masalah yang kamu hadapi ini biasa. Kamu punya kekuatan untuk menghadapinya. Yang bikin kamu nggak punya, kamu mencoba untuk mendevelop, mengekspan, menambah-nambahi pikiran-pikiran di luar wilayah kendalimu. Contoh, yang di luar wilayah kendali apalagi? Kapan corona selesai? Wah, itu di luar kendalimu. Ya, kita nggak bisa mengendalikan itu. Jadi nggak usah dipikirin kapan corona selesai. Ya, apalagi sampai di-develop, dikembangkan. Wah, kalau selesainya tahun depan, saya enaknya gini-gini. Wah, kalau 2 tahun lagi gimana ya? Kalau 3 tahun lagi gimana ya? Kalau 4 tahun lagi gimana ya? Itu mah 3 malam kayaknya kurang ya. Nggak tidur 3 malam kayaknya masih kurang tuh untuk mikirin kayak gituan ya. Nah, jadi ini tips yang ketiga, split, pisah. Mana yang wilayah kendali saya fokus saja sama itu. Yang di luar kendali saya serahkan pada Kristus. Contohnya saya, selama 1,5 tahun pandemi, pekerjaan saya kan training, seminar, training, bikin kelas, workshop gitu ya. Wah, income-nya turun tinggal 30%. Tinggal 30%, stres nggak? Ya pasti stres dong. Ya, namanya pekerjaan, income turun 30%, stres. Overthinking nggak? Di awal-awal overthinking. Karena mikirnya kayak tadi, kapan ini corona selesai? Kalau nggak selesai, gawat banget nih. Ya, tiap bulan 30%, 20%, gawat juga nih. Wah, stres ya. Karena saya mikirin yang di luar kendali. Nah, saya pindah. Apa yang saya masih bisa kendaliin? Oh, bikin kelas, bikin modul-modul online. Saya bisa lakukan nggak? Bisa. Nah, itu aja saya fokus ke situ. Masalah di luar kendali saya, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kepada Tuhan. Tips yang keempat, nah, ya, ini dalam kendali saya atau enggak, tips yang ketiga. Tips yang keempat, terakhir, ya, penutup, terakhir. Leave it out, tinggalin. Ya, copot, tinggalin. Nggak usah dibawa-bawa terus. Ya, jadi yang pertama, ya, spirit, keluarin. Ya, ceritakan, tulis, coret-coret, ya. Yang kedua, setelah speed, kemudian cut, jangan sampai dia berkembang kemana-mana, kita stop dulu, ya kan. Yang ketiga, split, dipisah, mana yang ada dalam kendali saya fokus ke situ. Di luar kendali saya, serahkan kepada Kristus. Yang keempat, leave it out, udah tinggalin aja. Ya, ayatnya adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
Belajarlah kepada Kristus. Kenapa kok belajarnya sama Kristus? Karena Kristus itu sabar kalau ngajarin, nggak kayak guru lesmu. Guru lesmu nggak sabar ya. Ini nggak bisa-bisa, udahlah bulan depan saya nggak mau ngajarin lagi. Karena Yesus itu sabar, dia lemah lembut dan rendah hati, nggak songong dia kalau ngajarin. Kita kan pernah ya ngeles sama guru songong banget ya. Lu nggak bisa-bisa, lu nggak level, udahlah, gua cari murid yang pinter aja. Ih, songong banget nih gurunya. Nah, tapi Kristus enggak. Dia itu lemah lembut, rendah hati. Jadi dia kalau ngajarin sabar. Kita gagal lagi, diajarin lagi. Kita gagal lagi, diajarin lagi. Makanya kalau kamu memakai pikuknya Yesus, pakai kuk yang dipasang oleh Kristus dan belajarnya sama Kristus, jiwamu akan tenang. Nggak akan stres. Nggak akan overthinking. Kenapa? Orang itu banyak overthinking, stres, karena dia memakai kuk yang dia pasang dari dirinya sendiri. Kuknya bukan Kristus yang pasang, tapi dia sendiri yang pasang. Atau kalau enggak, kuknya yang pasang orang lain. Nah, orang lain taruh kuk sama kita. Ya, orang lain bilang begini, umur 25 tahun udah punya apa? Ya, itu kuk orang lain tuh. Umur 25 tahun itu minimal udah punya deposito 100 juta. Nah, pasang deh kuk itu sama kita, jebret. Ini berat banget ya. Aduh, berat banget kuknya, overthinking kita pikirin. Aduh, umur udah 24,11 ya, 11 bulan. Tinggal sebulan lagi boro-boro tabungan 100 juta. Yang ada utang 100 juta. Waduh, gimana Tuhan dalam 1 bulan aku bisa mencapai itu? Stres banget kita. Gara-gara apa? Kuknya orang lain kita pakai gitu kan. Nah, apa kata Kristus soal itu? Apa sih kesuksesan menurut Kristus? Nggak ada tuh di Alkitab. Umur 25 tahun 100 minimal harus punya 100 juta, maka engkau berkenan di hadapanku. Nggak ada. Maaf, ini agak nggak enak ya, agak menyinggung, kalimat ini agak menyinggung. Tapi saya akan statement begini. Nggak ada di Alkitab kesuksesan itu diukur dengan sekian juta dolar, nggak ada. Wah, harus punya sekian juta dolar, maka hidupmu berhasil. Engkau berkenan di mata Tuhan. Tuhan memberkatimu. Nggak ada. Nah, tapi kita pakai kuk itu, makanya kita stres. Ya. Nggak ada di Alkitab, umur 30 tahun, harus sudah nikah, nggak ada. Tapi kita pakai kuk itu, waduh, umur udah 29, 11 bulan. Kurang 1 bulan lagi belum nikah, boro-boro nikah, ya kenalan aja nggak ada. Wah, stres, overthinking kita. Karena kita pakai kuk orang lain. Kadang-kadang bukan orang lain, kita sendiri pakai kuk kita sendiri. Kita bikin standar sendiri. Ya. Kamu ya, hey Johnny ya, wah ngomong di depan cermin. Johnny, kamu umur 25 tahun, kamu harus punya startup unicorn. Umur 25 harus unicorn kamu. Ya. Kalau umur 25 kamu nggak unicorn, udahlah, pulang kampung aja, jadi petani. Jangan gitu, siapa tahu jadi petani malah jadi lebih berhasil daripada bikin unicorn. Kan gitu kan? Jangan remehkan para petani. Nah, jadi kita punya kuk kita sendiri. Aku harus berat badannya sekian supaya aku mulia dan berharga. Apa benar kita bilang begitu? Kita bilang begini loh, kejadianmu itu dahsyat dan ajaib, berharga engkau di mataku, di matanya Tuhan. Mau bentuknya agak cabi-cabi, ya, mau agak makmur, mau agak gimana, tetap engkau itu kejadiannya dahsyat dan ajaib, itu kuknya Tuhan. Makanya kalau pakai kuknya Tuhan enak kan, nggak berat kan, nggak stres kan. Nah, ini tips keempat, leave it, tinggalin. Ya, kuk-kuk yang tidak sesuai dengan Kristus tuh tinggalin semua tuh. Standar-standar dunia, ya, standar-standar yang nggak alkitabiah tentang keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan, cara menjalankan hidup yang nggak alkitabiah tuh tinggalin semua. Kalau nggak nanti kita stres, kita akan pikirin terus. Kenapa ya kok gini? Kenapa kok aku nggak bisa gitu? Apa segala macam. Jangan pakai kuknya Blackpink. Kalau pakai kuknya Blackpink pusing. Blackpink lingkar pinggangnya nggak tahu berapa itu. Ya, mereka makan aja di gramin. Ya, sayur berapa gram, ya, ikan, lemak
ikan salmon berapa gram. Wah, kita pakai Cook Blackpink. Boro-boro kita langsing, yang ada kita langsung menuju kehadirat Bapa di surga. Nah, ini dia yang bikin kita stress overthinking. 4 tips ya, teman-teman ya. 1, spirit, keluarin. Jangan ditimbun, keluarin. Yang kedua, ya, potong sebelum dia menjalar kemana-mana, stop. Ya, kita tahu mana yang hari ini, mana yang besok. Kesusahan hari ini cukup sehari ini. Ketiga, split. Pisahkan mana yang kendali kita, mana yang bukan kendali kita. Yang bukan kendali kita, serahkan kepada Kristus. 4, leave it. Tinggalin tuh kuk-kuk dunia tuh. Pakai kuk Kristus aja. Apa kata Kristus tentang engkau? Apa kata Kristus tentang kesuksesan hidupmu? Nah, 4 tips ini, kalau kita praktekkan, pasti kita akan bisa mengelola overthinking. Hidup kita nggak akan di-crush, nggak akan hancur oleh stres. Nah, berikan saya 3 menit, terakhir saya akan tutup dengan ini. Pertanyaan. Ya. Apa sih sebenarnya yang lu takutin? Apa sih sebenarnya yang kamu takutkan? Overthinking dan stres terjadi karena kita punya ketakutan terhadap satu hal tertentu. Kita takut dinilai gagal, kita takut ditinggalin orang, kita takut kita dianggap nggak sukses, kita takut dianggap kita ini nggak dipakai Tuhan, kita takut hidup kita ini hancur, kita takut ini, takut itu, bahkan kita takut mati.